Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده. اللهم فصل وسلم على هذا النبي وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إياكم والمحدثات فإن كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malaikat Jibril datang menjumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia berkata kepada Rasulullah SAW, "Ya Muhammad, ish ma syi'ta." Wahai Muhammad, hiduplah engkau sesuka hatimu. Fa innaka mayyitun. Tapi ingat, engkau akan mati. Wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariquhu. Cintailah orang sesukamu, tapi ingat wahai Muhammad, engkau akan meninggalkan orang-orang yang engkau cintai. Wa'mal ma syi'ta, berbuatlah engkau sesuka hatimu. Fa innaka majziyum bih. Ingat wahai Muhammad, sesungguhnya semua perbuatanmu itu akan dibalas. Wa'lam, ketahuilah, anna syarafal ummah qiyami lailih. Sesungguhnya kemuliaan seorang manusia ada pada salat malam dan merasa cukup dari manusia. Inilah 5 wasiat malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sesungguhnya ini juga merupakan nasihat kepada kita. Nasihat yang pertama adalah hiduplah sesuka kita. Kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala hidup di dunia, dan kehidupan itu terbatas. Antara 60
sampai dengan 70 tahun. A'maru ummati baina 60 wa 70 sanatan wa aqalluhum man yajus. Umur umatku berkisar antara 60 sampai dengan 70 tahun. Bahkan orang yang melewati angka itu sangat sedikit. Dalam perjalanan waktu itu manusia dipersilahkan oleh Allah Subhanahu wa taala berbuat apa saja, melakukan apa saja. Manusia diberikan hak memilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sampai perkara keimanan. Apakah manusia mau beriman? Manusia mau kafir? Allah tidak butuh keimanan manusia. Ketika manusia ini beriman secara keseluruhan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak akan pernah menambah kekuasaan Allah. Karena Allah berdiri sendiri. Allah mulia dengan sendirinya. Tidak berpengaruh keimanan manusia. Dan kalaupun mudah-mudahan tidak, manusia kufur, berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak akan mengurangi kerajaan Allah Jalla wa ala. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Siapa yang mau beriman silahkan, yang mau kafir silahkan. Tapi meskipun Allah tidak membutuhkan keimanan hamba, Allah sangat bahagia. Allah senang ketika manusia ini bertaubat kepada Allah. Bahkan mengalahkan kebahagiaan ketika orang berangkat ke padang pasir bersama kendaraan, kuda atau mobil. Dia dibekali dengan bekal yang banyak. Begitu sampai di padang pasir, dia istirahat, dia tidur. Saat dia terbangun, kendaraan dan bekalnya hilang. Dia cari dengan penuh kesedihan. Dia kelilingi tempat itu, kendaraan dan hidangan bekal itu pun tidak ketemu. Hampir saja dia putus asa. Lalu dia rehat kembali. Saat dia terbangun, tiba-tiba kendaraan yang hilang itu, bekal yang hilang itu hadir tampak di hadapannya. Betapa bahagianya seorang itu. Sungguh dia bahagia. Tetapi Allah lebih senang dibanding dengan kebahagiaan orang itu saat orang bertaubat, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, meskipun permintaan ampun itu tidak akan mempengaruhi, tidak akan menambah kebesaran Allah Jalla wa ala. Silahkan mau berbuat apa saja. Bisa jadi perbuatan-perbuatan itu tidak akan dikenai hukum di dunia ini, tetapi hukum Allah akan tegak seadil-adilnya nanti di hari akhir. Semua akan dibentangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti yang Allah sebutkan dalam Quran surah Al-Qamar. Semua yang kecil, yang besar akan dibentangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dihadapkan kepada manusia yang bisa jadi dosa-dosa itu, kesalahan-kesalahan itu sudah kita lupakan, sudah tidak ada dalam pikiran kita. Kesalahan 10 tahun yang lalu, jangankan 10 tahun yang lalu, 1 tahun yang lalu kita berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi kita sudah lupa. Tetapi jamaah Jum'ah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kullu saghirin wa kabirin mustir. Semua yang kecil, yang besar akan dibentangkan nanti di hari akhir, dan tidak ada yang bisa mengelak. Tidak ada
yang bisa mengelak. Bagi orang beriman, dihadapkan kepadanya catatan-catatan itu, yang ada dalam pikirannya celaka, yang ada dalam pikirannya sengsara. Dalam pikiran seperti itu dihantui perasaan takut karena dibentangkan kepadanya dosa-dosa yang dia lakukan sepanjang dia hidup. Karena dulu barangkali waktu dia hidup tidak bisa mengontrol dirinya terhadap orang beriman. Dikatakan kepadanya, dosa-dosamu sudah aku ampuni. Dosa-dosamu sudah aku ampuni. Ungkapan yang datang langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Saat hakim memutuskan atau saat jaksa menuntut bersalah 2-3 tahun, takut dalam pikirannya bagaimana keluarganya. Saat dia akan masuk dalam penjara, tiba-tiba dikatakan, engkau bebas. Engkau bebas. Bahagia dia. Ini ungkapan dunia, ungkapan bebas dari hakim di dunia. Lalu bagaimana kalau ungkapan itu datang langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dibentangkan kepadanya dosa-dosa itu yang ada dalam pikirannya sengsara, binasa. Dikatakan kepadanya, wahai hambaku, dosa-dosamu sudah aku ampuni. Allahu Akbar. Betapa bahagianya. Diangkat kitab itu. Dia minta kepada orang-orang yang ada di situ, baca. Silahkan kalian baca. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah SWT. La yughadiru saghiratan wa kabiratan illa ahsaha. Dalam surah Al-Kahfi Allah sebutkan, tidak ada yang tersisa, tidak ada yang tertinggal, kecil dan besar, semua termaktub dalam lembaran-lembaran itu. Karena itu memang kita dipersilahkan oleh Allah, mau berbuat apa saja silahkan, tapi ingat, semua perbuatan itu akan dimintai pertanggungjawaban nanti di hari akhir, di pengadilan yang tegak seadil-adilnya. Aqulu qouli hadza astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala ibadihil mustafa ahlus sidqi wal wafa, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Wahai Muhammad, cintailah orang sesuka hatimu, tapi ingat, yang engkau cintai itu akan engkau tinggalkan. Para ulama menjelaskan, manusia diberikan fitrah, hubus syahawat minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minaz zahab wal fiddati wal khailil musawwamati wal an'am wal harth. Zuyina linnas, manusia diberikan fitrah mencintai, maaf lawan jenis, mencintai emas, mencintai rumah, mencintai harta. Secinta apapun kita kepada barang-barang itu, semua akan kita tinggalkan. Harta yang dikejar, kita cintai dia, kita jaga. Bahkan ada orang cinta kepada kekuasaan, cinta kepada jabatan, yang kadang dia bisa meraihnya dengan cara menipu, dengan cara memfitnah. Tetapi jamaah Jumat, saat dia berada di puncak kekuasaan itu, dia akan tinggalkan. Saling mencintai antara istri dengan suami, satu di antara mereka meninggal dunia. Itulah cinta dunia. Tidak ada yang abadi. Karena itu
Kata ulama, cintailah zat yang tidak akan pernah bosan mencintai kita, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Cintai Allah sepenuhnya. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang beriman sangat cinta kepada Allah. Tak salah kita cinta istri, karena itu fitrah. Kita punya harta, kita cintai, itu fitrah. Tapi jadikan perkara-perkara itu dalam rangka sebagai bentuk cinta kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita cinta istri kita, hantar istrimu masuk ke surga Allah. Kita cinta anak kita, jaga mereka. Sebagai bentuk cinta kita kepada mereka, jaga mereka. Jangan sampai anakmu, istrimu menjadi bahan bakar api neraka. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Saya cinta istri, saya cinta anak, tapi tak pernah dia nasihatin istrinya. Istri tidak menutup aurat, dia biarkan. Dia cinta anak, tapi anak tidak dekat kepada Allah, tidak dinasihati. Ini cinta palsu. Cinta yang sungguhnya kepada istri, kepada anak, ketika kita arahkan mereka dekat kepada Allah. Wahai Muhammad, ketahuilah, kemuliaan ada pada salat malam. Siapa yang ingin mulia, bukan dengan harta. Siapa yang ingin diangkat derajatnya, bukan dengan jabatan, bukan dengan kekuasaan, tetapi kemuliaan datang dari zat yang maha mulia. Ketika kita bangun tengah malam, tatajafa junubuhum 'anil madaji' yad'una rabbahum khaufan wa tama'a. Tengah malam, jam 2, jam 3, lambung ini, punggung ini sudah jauh dari tempat tidur. Dia sujud bermunajat kepada Allah. Wasallu wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Salat malamlah engkau di saat manusia sedang tertidur, engkau masuk surga dengan selamat. Tengah malam, di waktu sahur mereka memperbanyak istighfar. Wabil asharikum yastaghfirun. Dan inilah perkara yang sangat mudah mendapatkan rezeki kita. Inilah perkara yang sangat mudah menambah harta kita. Mari kita lihat surah Nuh, Allah menceritakan kepada kita. Siapa yang ingin ditambah hartanya, siapa yang ingin subur tanamannya, kuncinya adalah memperbanyak istighfar kepada Allah. Sekarang di bawah tekanan ekonomi barangkali orang berpikir bagaimana nanti, apalagi ujian ini belum berkesudahan. Kunci terkuatnya adalah berbanyak datang kepada Allah, berbanyak istighfar, dan waktu yang terbaik tengah malam. Wabil ashari hum yastaghfirun. Dan kemuliaan yang kedua kata Nabi adalah jangan mudah mengeluh kepada manusia. Kita punya masalah, tidak usah kita ceritakan keluh kesah kita kepada manusia. Sampaikan mengeluh kepada Allah. Apa kebutuhan kita, sampaikan kepada Allah. Maka insya Allah Allah akan gerakkan hati-hati manusia untuk menolong kita. Jangan mudah meminta, jangan mudah menyampaikan, aduh saya begini. Jangan, sampaikan kepada Allah. A'udzu billahi rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat, al mu'minina wal mu'minat, al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un mujibud da'wati ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba' wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin. Fa idza aradta fitnatal qawm fatawaffana ghayra maftun. Allahumma inna nas'alu hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa 'amalan yuballighuna ila hubbika. Allahumma zidna wa la tanqusna. Allahumma a'tina wa la tuhrimna. Allahumma akrimna wa la tuhinna. Ya Allah yang Maha memberi petunjuk, tunjukkan kepada kami perbuatan yang dapat menghantarkan cinta kami kepada Engkau dan Engkau cinta kepada kami, ya Allah. Tunjukkan kepada kami perbuatan
perbuatan yang tidak Engkau sukai ya Allah, perbuatan yang bisa menghantarkan hamba masuk ke dalam jurang kesengsaraan, ke dalam neraka ya Allah. Jauhkan kami dari perbuatan-perbuatan itu ya Allah. Ya Allah, tambah kemuliaan kami ya Allah, jangan Engkau hinakan kami ya Allah. Ya Allah, permudah rezeki kami ya Allah, permudah rezeki kami ya Allah, jangan Kau tahan ya Allah. Ya Allah, angkat penyakit ini ya Allah. Allahu Akbar. Angkat ujian ini ya Allah. Angkat ujian ini ya Allah. Allahumma la tada' zamban illa ghafarta, wala maridan illa syafaita, wala hajatan illa qadaita, wala dainan illa addaita, wala maitan illa rahimta bi rahmatika ya arhamar rahimin. Tiada dosa kecuali semua Engkau akan ampuni Allah. Kami datang memohon kepadamu, ampunkan dosa-dosa kami ya Allah. Ampunkan dosa-dosa kami, kullahu wa diqqahu, jillahu, awwalahu wa akhirahu, wa alaniyatahu wa sirrahu. Dosa kecil, dosa besar kami ya Allah. Dosa yang dulu, dosa yang akan datang ya Allah. Dosa yang tampak, dosa yang tersembunyi ya Allah. Dosa yang kami ketahui dan dosa yang tidak kami ketahui ya Allah. Duh ya Allah, orang-orang yang telah mendahului kami, ada di antaranya orang tua kami ya Allah, saudara-saudara kami, mereka hidup di alam barzakh ya Allah. Sayangi mereka ya Allah, cintai mereka ya Allah. Luaskan kubur mereka seluas mata memandang ya Allah. Terangi kubur mereka ya Allah. Kumpulkan kami kelak mereka dalam cintamu di surga ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kami adalah hamba yang banyak berbuat zalim kepadamu ya Allah. Ampuni dosa kami. Jika Engkau tidak mengampuninya, kami menjadi hamba yang merugi ya Allah. Jika Engkau tidak mengampuninya, kami menjadi hamba yang sengsara ya Allah. Sengsara dunia terlebih nanti di hari akhir ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, tanamkan keistiqamahan dalam hati kami. Jangan palingkan hati kami terus taat mengabdi kepadamu di tengah ujian yang berat ini ya Allah. Tanamkan keistiqamahan, selalu mendekat kepadamu, memohon kepadamu setiap persoalan hidup yang kami hadapi ya Allah. Jangan Kau cabut hidayah itu dalam hati kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah, fil akhirati hasanah, wa qina adzabannar, wa aqimus shalah.